Ini ada yang luar biasa banget, Bung Nanto sebagai teman saya. Hari ini kita kedatangan Al Ustadz pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah, Tajaraya Betung, cabang Temboro Jawa Timur ya, Tajaraya 2 Betung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Soleh Abdul Aziz ya Pak. Iya. Ini saya dapatnya Pak, kalau saya tahunya Pak Ustadz ini namanya Ustadz Soleh yang saya tahu, tapi nama panjang ini saya dapat dari internet. Iya. Saya semalaman cari tahu tentang nama Bapak Ustadz gitu loh. Kebetulan sempat melihat foto Pak Ustadz lagi umroh, ada yang fotoin gitu loh. Masya Allah. Nah gitu dapatnya di Google, alhamdulillah. Sempat cari juga Facebooknya tapi nggak ketemu, malah ketemunya di Google. Ada yang posting-posting tentang kegiatan itu. Ada juga itu. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, nanti kita akan berbincang-bincang. Kita akan mengkaji, bukan kita sebenarnya, Pak Ustadz akan mengkajinya. Saya siap untuk mendengarkannya. Ya Bung Nanto, kita akan membahas tentang peringatan Nuzul Quran di 1442 Hijriah. Sebelum saya mengundang partisipasi pemirsa yang ada di rumah, saya pengen cerita sedikit. Sebenarnya Pak Ustadz ini saya ada di depan mata saya. Hari ini Bung Nanto ini spesial karena di platform tadi saya bikin postingan story dan lain sebagainya itu. Karena sebenarnya tanpa mungkin Pak Ustadz Soleh ketahui, saya adalah salah seorang yang mengidolakan Pak Ustadz. Masya Allah. Semoga kecintaannya menjadi kecintaan sempurna sampai hari kiamat. Berkumpul dunia akhirat insya Allah. Dan alhamdulillah hari ini bisa langsung ketemu pemirsa. Saya tuh pertama kenal Pak Ustadz ketika mendengarkan apa tuh kalau nggak salah ngisi tausiah hari Jumat, khutbah Jumat. Di salah satu masjid, kalau nggak salah Masjid Tajaraya 2 atau di Masjid Al-Fatah itu sendiri, Pak Ustadz. Baik pemirsa, nanti kami akan buka penelpon juga untuk Anda yang berpartisipasi atau juga di komentar Facebook. Silakan, kita akan mendengarkan tausiah seputar Nuzul Quran ini. Kami silakan kepada Pak Ustadz Soleh Abdul Aziz. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an adalah bulan yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an hudan linnas sebagai petunjuk terhadap seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk manusia itu. Di antaranya adalah ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah, ayat yang pertama sebagai pembuka ayat suci Al-Quran, Alif Lam Mim Tanzil Hudal lil Muttaqin. Di sana ada kalimat Hudal lil Muttaqin. Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Maknanya apa? Kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan tanpa ada pedoman hidup. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Qur'an, di mana di dalam Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk. Bila kita ikuti apa yang ada di dalamnya, maka kita akan mendapatkan kesuksesan di dunia di akhirat. Sebagaimana apa yang telah disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullahi wa sunnati. Taraktu fikum amrain, aku meninggalkan untuk kalian semua wahai umatku, kata Nabi, dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, selama kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu, lan tadillu abada, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua perkara itu? Nabi menjelaskan kitabullah wa sunnati. Yang pertama adalah kitabnya Allah, yaitu Al-Quran.
Yang kedua adalah sunnati, sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu para pemirsa semuanya, layak dan patut kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kesempatan kepada kita berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, bulan yang paling agung, penuh berkah, rahmat, maghfirah, idkun minan nar. Ini semua anugerah besar yang Allah berikan kepada kita semua. Dalam keadaan sehat, walafiat, bisa menjalani puasa dan memaksimalkan waktu untuk mencapai amal-amal yang banyak. Maka bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Sebenarnya ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 bulan Ramadan. Tetapi di dalam Al-Quran ada satu surat namanya surat Al-Qadar. Surat apa? Al-Qadar, ya, paham ya? Di mana di sana inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu dalam riwayat banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam taharra fi lailatul qadri, meniti-niti, bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil. Tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 29, ya. Sedangkan Al-Quran dalam riwayat disebutkan pada tanggal 17 Ramadan. Apakah tidak bertentangan dengan turunnya malam Lailatul Qadar? Tidak. Karena sebenarnya Lailatul Qadar itu bisa mungkin juga jatuh turunnya itu mulai tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 dan seterusnya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan di hari-hari terakhir ganjil, itu maksudnya di situ ada keistimewaan khusus. Yang maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh ketika detik-detik terakhir. Sebenarnya Nabi SAW bukan sekedar dari detik-detik terakhir sungguh-sungguhnya, mulai sejak awal sudah sungguh-sungguh. Gitu. Bahkan kita dianjurkan kan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan ini 2 bulan sebelumnya sudah persiapan. Bulan Rajab, ya, bulan Sya'ban, baru bulan Ramadan. Maka di antara doanya para ulama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini bulan yang agung. Ramadan itu apa maknanya adalah dari kata-kata romdo. Romdo itu apa? Tenggorokan yang kering karena telah istirahat daripada makan dan minum sepanjang siang, dimulai daripada subuh sampai maghrib. Maka orang yang sabar, bulan kesabaran dikatakan bahwa Ramadan itu sahrus sabri wa zawabus sabri al jannah. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran dan pahalanya sabar adalah surga. Maka di hari kiamat nanti ketika orang masuk surga, ada satu pintu khusus namanya Babur Rayyan. Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu apa artinya? Ar-Rayyan itu artinya seger. Mananya apa? Orang yang sudah haus-haus di bulan Ramadan ini nanti akan dimasukkan surga. Di sana disiapkan minuman-minuman yang segar, segala apa yang diingini, nafsunya mau apa, di sana ada sesuai dengan apa yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul ayun. Di dalam surga itu terdapat apa saja semua yang nafsu pengen. Maka orang-orang dulu kalau masuk bulan Ramadan, mereka menghiasi bulan Ramadan dengan banyak-banyak baca Al-Quran. Di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i itu kalau masuk bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan khatam Al-Quran sebanyak 60 kali. 60 kali. 60 kali. 1 kali di malam hari, 1 kali di siang hari.
Sehingga sepanjang bulan Ramadan khatam Quran 60 kali. 2 kali sehari ceritanya. 2 kali sehari, Masya Allah. Dan tapi itu memang suatu keistimewaan. Tidak semua orang bisa begitu. Memang ada pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara doanya para ulama adalah Allahumma barik lana fi Ramadan waj'al Ramadanana hada fatihatal khairi lana wa lisairil muslimin. Ya Allah, berkahi kami di bulan Ramadan. Jadikan bulan Ramadan ini ya Allah pembuka segala pintu-pintu kebaikan sesudah ini untuk aku dan seluruh umat Islam. Maka bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran pada tanggal 17 itu, yaitu ke suatu tempat namanya Lauhul Mahfudz 1 kali. Kemudian dari Lauhul Mahfudz itu baru diturunkan kepada Rasulullah berangsur-angsur, dibawa oleh malaikat Jibril, diutus oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka turunlah Al-Quran ayat demi ayat kepada Rasulullah. Ayat pertama yang turun adalah surat Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaq. Iqra. Bacalah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaq. Dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Maka kemudian itulah ayat pertama. Kemudian ayat terakhir yang diturunkan adalah ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Jadi Al-Quran itu bukan diturunkan urut dari surat Al-Fatihah terus Baqarah sampai selesai. Enggak, ayat-ayatnya itu maka ada kitab namanya Asbabun Nuzul. Kitab apa? Asbabun Nuzul. Apa kitab itu? Asbabun Nuzul itu adalah kitab yang di dalamnya menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya ayat ini. Ayat Quran ini sebabnya apa? Di antaranya ada ayat begini. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Innaka sesungguhnya kamu wahai Muhammad la tahdi man ahbabta, kamu tidak akan mampu, tidak akan bisa memberikan hidayah petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi hanya Allah yang memberikan hidayah petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Itu asbabun nuzulnya turun ayat itu. Kenapa? Yaitu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajak pamannya yang bernama Abu Thalib ya untuk masuk Islam di saat sakaratul maut. Ketika Abu Thalib ini sakaratul maut, maka disuruh oleh Nabi diajak untuk supaya masuk Islam agar saya bisa memberikan syafaat kepada kamu wahai paman. Paman Abu Thalib ini ayah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Maka Sayyidina Ali dengan Nabi itu sepupu. Kemudian Abu Thalib dengan Abdullah ayah Nabi itu saudara. Maka Sayyidina Ali itu sepupunya Nabi. Kemudian diambil mantu. Jadi boleh ngambil mantu sepupu. Sebagaimana kita boleh menikahi sepupu, maka boleh sepupu kita ambil menantu. Oh iya. Nah itu. Baik. Gimana? Sebentar Pak Ustadz. Jadi kita langsung masuk ke season selanjutnya Bung Nanto ya. Untuk mungkin Bang Deka izinkan untuk bertanya, mungkin juga Bung Nanto. Dan pemirsa pun nanti boleh untuk mungkin pengen tegur sapa sama Pak Ustadz atau pengen mengajukan pertanyaan. Kami silakan untuk berkomentar saja hari ini Bung Nanto, spesial karena ada Bung Nanto dan karena ada Pak Ustadz. Jadi nggak usah pakai line telepon, nggak usah repot, tinggal komentar aja ya. Cukup gampang. Nah Pak Ustadz, saya tadi sangat penasaran bahkan setelah mendengar tausiah dari Pak Ustadz tentang turunnya Al-Quran yang itu tidak serentak ya tadi. Iya, benar. Bertahap. Apakah ada riwayat yang mengisahkan siapa atau bagaimana proses tersusunnya Al-Quran itu? Mohon dikasih pencerahan sedikit. Jadi di zaman Nabi itu Al-Quran belum terkumpul. Ya, malah ya. Belum terkumpul satu buku 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Belum termaktub seperti itu. Kemudian ketika Rasulullah SAW sudah wafat ya. Rasulullah sudah wafat, kekhalifahan diganti Sayyidina Abu Bakar. Kemudian terjadilah peperangan sehingga dengan terjadinya peperangan ini banyaklah sahabat-sahabat Nabi yang di dada beliau ada hafalan Al-Quran. Sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran itu gugur.
Oh iya iya iya. Gugur itu syahid gitu. Mm-mm. Maka ada seorang sahabat yaitu Sayyidina Umar bin Khattab usul, tahu usul ya? Usul itu memberikan saran, ya, memberikan masukan agar bagaimana Al-Quran ini dikumpulkan, Dibukukan. Iya. dibukukan, disusun jadi satu gitu, ya kan? Nah, kemudian maka dengan mendengarkan usulan Sayyidina Umar, nah, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, bagaimana saya akan membuat sesuatu yang Nabi belum pernah buat? Iya betul betul. Maka kemudian Sayyidina Umar mendesak, sesungguhnya menurut saya, kata Sayyidina Umar, ini sangat lebih baik wahai Sayyidina Abu Bakar, karena saya memandang kalau bagaimana jadinya kalau nanti Al-Quran tidak terbukukan, kemudian para hufat wafat semua, sehingga Al-Quran tidak bisa kita amankan begitu. Betul, betul. Maka akhirnya dengan usulan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar akhirnya menerima usulan itu. Kemudian dipanggillah juru tulis Quran dulu di zaman Nabi, yaitu sahabat Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit dipanggillah oleh Sayyidina Abu Bakar atas usulan Sayyidina Umar yang disampaikan. Maka Zaid bin Sabit merasa keberatan juga. Sesungguhnya saya, kata Zaid bin Sabit, lebih ringan bagi saya daripada mengumpulkan Al-Quran jadi satu. Lebih ringan aku memindahkan gunung dari tempat satu ke tempat yang lain. Begitu beratnya begitu. Iya. Tapi karena atas perintah Sayyidina Abu Bakar, usulan Sayyidina Umar, dikumpulkanlah Al-Quran sehingga terkumpul satu Quran 30 juz. Kemudian ketika masuk Khalifah Utsman baru dikembangkan Al-Quran sehingga banyak qiraat, sehingga diantaranya ada Rosem Utsmani, penulisan dengan metode Sayyidina Utsman. Dulu sebelum itu Al-Quran itu belum ada titik. Sebelum Sayyidina Utsman itu belum ada titiknya, belum ada harkatnya. Jadi oke ditulis, tapi para hufat ngerti begitu. Maka qiraat ini, cara membaca Al-Quran itu tidak satu, ada qiraat sab'ah namanya. Jadi membaca Al-Quran dengan 7 cara, begitu istilahnya, kesimpulannya begitu. Maka pengumpulan Al-Quran ini ya tidak ada di zaman Nabi, menunjukkan bahwa tidak semua perkara yang tidak di zaman Nabi tidak betul, buat betul. terus tak boleh, Iya, betul. begitu. Maka itu pembahasannya panjang nanti kalau urusan itu masuk kepada pembahasan yang lain. Betul. Jadi ini terjawab, artinya rasa penasaran saya Pak Ustadz, dan juga mungkin ada pemirsa yang penasaran, apakah begitu Al-Quran itu kan tadi diceritakan turunnya tidak serentak, dan ternyata di zamannya Khalifah Abu Bakar ya tadi dan para sahabat yang kemudian wafat sehingga terjadi peperangan digagas usulan untuk dibukukan. Benar. Allah, artinya prosesnya panjang pemirsa. Jadi kalau kita tidak cinta Al-Quran, makanya kalau orang cinta kepada Al-Quran, Allah cinta kepadanya. Jadi Quran itu artinya bacaan. Quran itu artinya bacaan. Bahasa Arab. Dalam artinya apa? Al-Quran itu diturunkan untuk supaya kita baca. Begitu. Maka seorang tabi'in namanya Sufyan As-Sauri, dalam kitab Ihya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, di sana disebutkan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu dicium keningnya oleh malaikat. Masya Allah. Jadi orang yang baca Quran dicium keningnya oleh malaikat. Tapi bukan malaikat maut ya. Malaikat rahmat. Masya Allah. Tapi kalau orang baca Quran, yang nyium setan. Jadi ini gimana? Untuk masalah nuzul Quran ini, jadi bagaimana cara kita memperingati nuzul Quran. Jadi masyarakat ini kebanyakan kan mereka itu hanya memperingati itu dengan cara yang sekarang ini ya. Ya, yang sekarang ini kan. Jadi untuk lebih baiknya itu sebaiknya ya Bung ya. Sebaiknya itu dengan secara anjurannya seperti apa? Anjurannya seperti apa? Iya, jadi di antara memperingati hari nuzulul Quran itu ya membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya itu. Itu malah yang paling tepat ya. Itu di antara gitu. Ada juga dengan membuat pengajian-pengajian, di situ ada nasihat agama tentang Quran, bagaimana pentingnya punya anak bisa baca Al-Quran, apalagi sampai bisa hafiz Al-Quran. Maka ada penekanan khusus dari Rasulullah SAW dalam hadis. Nabi mengatakan, adibu auladakum ala salasi khisal. Ajari didik anak-anakmu terhadap 3 perkara.
hubbi nabiyikum, mencintai Nabi, wa hubbi ahli baitihi, mencintai keluarga Nabi, wa qiraatil Quran, mencintai Al-Quran. Nah, jadi ini berhubung kita tadi Ustadz tadi membicarakan masalah anak. Nah. Nih, jadi saya juga kan punya anak, mungkin Yeah. Ustadz juga ada ya. Yeah. Jadi untuk menekankan anak untuk mencintai Al-Quran serta agama itu bagaimana, Tat? Oh iya, itu ada tahapan-tahapan. Ya, langkah-langkah pertama diajari tentang metode-metode pengenalan huruf dari Iqra kan. Nanti kalau sudah lancar, baru kita suruh setor ke kita dengan bacaan-bacaan itu. Nanti kalau sudah hatam, maka tidak cukup itu, harus diserahkan kepada seorang guru yang membimbing dia. Maka timbullah pondok-pondok pesantren. Sebenarnya dulu di zaman Nabi nggak ada pondok pesantren itu. Pondok pesantren itu ada di zaman para a'imah belakangan ini. Karena untuk menjaga, maka timbulnya di situ pondok-pondok tahfizul Quran yang tawajuh untuk menghafal Al-Quran. Maka madrasah Nabi itu ada 3. Madrasah ala manhajin nubuwah, madrasah tahfidzul Quran, madrasah diniyah. Jadi madrasah diniyah untuk mempelajari ahkam syariah, hukum-hukum agama. Kemudian yang kedua, madrasah tahfidzul Quran untuk menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, madrasah ala manhajin nubuwah, yaitu madrasah yang menapak tilas perjuangan Nabi mengamalkan agama sebagaimana sahabat 124.000 sahabat, ya kan? 124.000 sahabat itu yang wafat di Mekah Madinah cuma 10.000, sisanya menyebar ke seluruh alam menyampaikan agama. Di antaranya adalah Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad itu dikirim ke Spanyol. Dengar kan Spanyol lah? Cordoba itu berdiri masjid besar. Itu yang bawa Islam ke sana itu Tariq bin Ziyad. Muhammad bin Qasim dikirim ke India. Ini menunjukkan bahwa begitulah metode-metode untuk penjagaan agama di zaman Nabi begitu. Dan beruntung sekali orang yang kalau dia punya anak hafal Al-Quran, nah itu harga yang paling mahal itu. Baik. Sebentar Pak Ustadz, kita coba tegur sapa dulu karena kita disaksikan atau ditonton oleh pemirsa yang ada di rumah. Bang Nanto bisa kita bacain ada Vito ul page ya, ulah pace mantapku. Koyongku Bang Deka, terima kasih. Koyongku Deka, terima kasih. Arnia Fitriani dari Tangerang nih, terima kasih. Kemudian Admolaga Ishak Haidin, Sukarami Palembang hadir. Oh lah balik lah mudik ceritanya. Di Tangerang. Jadi dari Tangerang mudik Palembang sudah. Boleh ya. Pulang kampung. Apa? Mucol, mudik colong-colongan. Nyolong mudik gitu ya. Pegawai Menara ETC Soekarno Hatta. Subhanallah. Oke, kemudian Rizal Sinar Pundi dari mana Bung? Kalau dari Merangin Jambi ya? Rizal apa nih? Nazir Nasrun Mekah Pak Ustadz, subhanallah nih dapat saudara dari Mekah Koyong Nazir, kami bersama Pak Ustadz nih. Kemudian Adi Dejaya Lampung hadir, terima kasih. Emir Restika dari Bung Nanto itu kelihatan jelas nggak kayaknya? Baju Bung Nanto putih soalnya. Apa nih? Emi Rosita ya. Teluk Palembang hadir. Maksudnya aslinya Teluk. Kemudian ada Petzel apa nih? Turki. Oh ya ini. Nesan ini mudi-mudi. Pagi bantu Bung Nanto, dibantu. Burnani, saya komandan. Komandan kita, Masya Allah. Assalamualaikum komandan. Nanti tunggu, nanti saya tarawih di sana komandan di Bukit. Nanti ada acara nuzulul Quran juga nanti. Oh ada. Saya hadir ya, Ustaz. nanti tarawih di sana Insya Allah. Kemudian Aldos Sabata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi hadir, waalaikumsalam. Cia mantap Yong, Teluk Kijeng hadir, terima kasih. Bida Ula Pace hadir, terima kasih. Eliani, Assalamualaikum Palembang hadir. Kemudian Emi Dinamika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palembang Air Baloy hadir Yung, siap. Yana Mekah, nih Pak Ustadz pakai bahasa Arab nih. Nggak jelas itu. Terlalu jauh ya tadi ya, jadi nggak kebaca. Sulaiman Leman, Babat Toman hadir, terima kasih. Muzlika Mus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Apa nih?
Pangkal Pinang Pak Ustadz. Nah, Oh, siapa Masya nih Pak Allah. Ustadz? Pangkal Pinang, jauh di sana. Pak Riau. Budi lagi itu. Pernah bertanya Pak Ustadz banyak apa tadi? Coba baca itu pertanyaan itu. Bisa dibaca tak? Bisa banyak kalangan awam katanya boleh dekat lagi Bung Nato biar Bung Natonya. Hah? Jadi di sini banyak Burhani. kalangan awam katanya Lailatul Qadar adalah cahaya pemutih malaikat, cahaya putih malaikat. Sebentar. Terus? Malaikat kalau muncul kita minta apa saja langsung dikabulkan. Mohon dijelaskan biar tidak salah paham. Oh ini mitos nih ya. Maksud saya, mitosnya. saya belum bisa bilang itu mitos atau tidak karena belum jawab Pak Ustadz. Ya, Tapi ini yang berkembang. Jadi Lailatul Qadar itu ya sesuai dengan ayat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikah. Jadi Lailatul Qadar itu adalah apa namanya malam yang di dalam malam itu turun malaikat. Ya, Malaikat Jibril dan suruh malaikat turun 1000 bulan. dan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita memohon meminta kepada Allah agar bisa menghidupkan malam itu. Tetapi pada sebenarnya setiap orang yang menghidupkan sholat taraweh istiqomah dari tanggal 1 sampai tanggal 30 selesai, dia sudah dikategorikan kepada menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ya, benar. Karena malam itu bukan dihitung jam 12 malam, tapi dihitung dari maghrib. Maghrib sampai subuh. Jadi kalau dia ini puasa bisa tarawih, ya pasti menghidupkan malam Lailatul Qadar. Cuma enggak tahu yang malam yang kemana gitu. Yang pasti kalau kita mengikuti semua yang dituntunkan oleh ajaran Islam tadi, berarti kita kan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Nah, kemudian malam Lailatul Qadar itu doa di situ makbul doa. Maka di antara tuntunan Rasulullah untuk memfokuskan malam itu di hari-hari ganjil 10 hari terakhir tuh beliau Nabi ketika berdoa di antara doanya adalah memperbanyak membaca Subhanal Malikil Quddus Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu diperbanyak ketika malam pas kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu kita perbanyak membaca Allahumma innaka afuwwun karim. Ya Allah aku meminta maafmu mulia gitu kan. Innaka Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu an. Ya Allah engkau menyenangi memberikan maaf maka maafkan aku. Karena maaf itu maaf dari Allah itu adalah kebaikan yang nomor 1. Hidup apa saja kalau sudah mendapatkan maaf Allah sukses dunia dan akhirat. Nah itu dia. Baik Pak Ustadz. Ini saya mau menyambung sedikit Bung Nato dari cerita yang disampaikan oleh yang bersangkut Bapak tadi ya. Iya Pak Burhani. Tentang fenomena di mana banyak orang berkisah Pak Ustadz di malam-malam ganjil malam Lailatul Qadar tuh banyak yang beredar menyatakan tentang cahaya putih atau cahaya yang kemilau seperti itu. Ini pengalaman pribadi saya pengen berbagi kepada Pak Ustadz. Gimana? Saya kalau mengingatnya saja sampai pengen nangis lagi Tapi tidak tahu ini punya siapa ya. Karena persisnya ketika itu sekitar jam 1:30 atau jam 1 malam di bawah rumah di Sekayu kan rumahnya panggung Kebetulan ini di kota Sekayu, di seberang JM untuk warga Sekayu ya. Di seberang JM ada perumahan kayak gitu. Di rumah Ayu kami di dekat rumahnya itu ada guru ngaji yang benar-benar saya dengar banget sepanjang bulan Ramadan tuh ngajar ngaji terus ya. Dan malam itu entah kenapa waktu itu tuh saya keluar sekitar jam 1:30 malam itu di bawah rumah guru ngaji itu rumahnya kan panggung ada sinar sampai saya merinding kalau mengingatnya. Ada sinar kayak apa tuh kayak bola tapi pelangi sinar sumpah demi Allah sampai merinding Jadi warnanya berkilo-kilo gitu. Pas di depan di bawah ngaji dia ngaji. Dia masih ngaji 1:30. Sampai 1:30 itu dia masih membaca Al-Qur'an dan saya itu sambil netes air mata, ya Allah, nggak bayang Sehingga saya itu akhirnya karena pengen nggak mau ngeliat sendiri, saya panggil kakak saya itu Ayu saya itu ya. Saya panggil yuk, tolong ini lihat ke sini. Entah kenapa semakin Ayu itu mendekat, semakin saya itu meredup. Ayu itu artinya itu mungkin tidak mau dilihat Ayu itu nggak tahu ya tadi walau alam. Jadi sama kami berdua karena penasaran di bawah itu dilihat ada apa? Mungkin ada bakaran, tidak ada sampah-sampah. Tapi Ayu sempat melihat. Sempat melihat cuman dia redup banget katanya. Sudah kecil banget, sudah mungkin kayak cahaya 5 watt gitu katanya. Tapi kalau saya tuh ngelihat bener-bener di bawah tempat Ustadz itu kan ngajinya di atas ya. Di bawah lantai rumahnya. Bagaimana tadi itu adakah cerita-cerita seperti itu? Iya, di zaman sahabat itu ada seorang sahabat Ibnu Hudair ya.
baca Quran, kemudian tiba-tiba di atas kepalanya itu apa namanya, Ada cahaya gitu. ada gumpalan sinar lah, awan begitu. Nah itu malaikat hadir, malaikat datang begitu. Apa terkhusus lagi ketika malam Lailatul Qadar, malam-malam Ganjil. Ramadan. Makanya ditekankan, diperbanyak di bulan Ramadan baca Quran itu. Jadi ketika bacaan Al-Quran itu dibaca, maka malaikat itu turun. Malaikat mendengarkan bacaan itu. Malaikat mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan secara khusus gitu. Iya. Heeh. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa setiap tempat-tempat kebaikan itu kalau apa namanya dibacakan Al-Quran atau disampaikan kebaikan termasuk ilmu, maka malaikat itu datang di tempat itu dan bukan satu, bersop-sop gerudukan, bersusun-susun sampai ke langit dunia, begitu banyaknya begitu. Termasuk di majelis ini pun di tempat kebaikan maka datang kebaikan. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin di sana disebutkan bahwa Al-Imam Ghazali mengatakan bahwa satu majelis kebaikan, satu majelis ilmu yang dibuat di suatu tempat itu akan menghancurkan 100 majelis lalai gitu. Jadi di antara untuk membersihkan suasana-suasana yang kurang baik di tempat-tempat kita, itu buatlah pengajian, buatlah yasinan, buatlah majelis apa begitu kebaikan begitu, majelis ilmu begitu. Iya, iya.